Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Humas. Senang sekali akhirnya kita dapat berjumpa kembali bersama saya Ika Mufid dalam podcast Polda Jatim. Baik Sobat Humas, dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Sri Kandi yang sangat cantik-cantik dan solehah dari Poluan Polda Jatim, yang tentunya memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Baik, mohon izin Ibu dan Mbak dan adik-adik berkenan untuk dilepas maskernya supaya kita ngobrolnya lebih leluasa, dan tadi kita sudah melaksanakan prokes ya tentunya. Baik, Sobat Humas tentunya sangat penasaran sekali siapa yang ada di antara saya yang cantik-cantik ini. Baik, langsung saja kita perkenalkan dengan Ibu AKP Fitri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bu. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Humas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Fitri, staf dari Bapak Kabak Dalpers Biro SDM Polda Jawa Timur, yang sekarang menjabat sebagai Paordia Pers Polda di Subakdia Pers Polda Jawa Timur. Iya, benar sekali. Ibu tugas di Biro SDM. Betul. Tentunya Biro SDM ini yang melaksanakan tugas untuk rekrutmen ya Bu ya? Betul, di bagian kami itu di bagian untuk rekrutmen. Nah, di situ itu kalau nggak salah saya pernah dengar dari Pak Kabak Dalpers bahwa di situ melaksanakan prinsip apa ya Bu? Kayaknya pernah dengar prinsip apa ya Bu? Betah mungkin ya Mbak. Oh, betah ya, benar-benar kayak Iya. pernah dengar gitu Bu. Iya, Itu prinsip betah tuh gimana ya Bu ya? Jadi Mbak, kita sebagaimana yang ditekankan oleh pimpinan kami, Nggih. itu untuk setiap tahapan seleksi dalam rekrutmen terpadu ataupun rekrutmen pembentukan lainnya, itu kita menekankan dan menerapkan, menomorsatukan itu prinsip betah. Betah itu adalah bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Luar Betul. biasa. Jadi bersih itu sendiri adalah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik iya. dari peserta maupun baik dari panitia. Jadi percaya terhadap diri sendiri, percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Iya Bu, betul sekali. Ya, terus untuk transparan dalam prosesnya, apapun itu, misalnya seperti contohnya dalam CAT psikologi dan Iya, Bu. akademik, itu hasil langsung kita umumkan pada saat itu juga. Oh, Jam gitu, Bu. berapapun mereka selesai melaksanakan tes, Iya. itu kita langsung mengeluarkan hasil. Oh, langsung. Betul. Hari itu juga Ibu ya. Betul sekali. Jadi tidak bisa panitia untuk menambahkan ataupun mengurangi nilai. Itu murni dari hasil kerja mereka, hasil upaya mereka. Apa yang Waduh, sudah mereka persiapkan sebelumnya, ya itulah yang mereka dapatkan. luar biasa. Betul. Lalu akuntabel, karena kami sudah melaksanakan secara bersih dan transparan, maka kami dapat mempertanggungjawabkan setiap hasil-hasil rekrutmen yang sudah kami laksanakan. Ini. Luar biasa. Dan kami juga diawasi oleh pengawas eksternal dan internal. Itu Oh, kenapa diawasi kami juga, sampaikan, betul. Itu kenapa kami sampaikan bahwa kami bisa mempertanggungjawabkan apa yang kami laksanakan. Wah, luar biasa Iya, ini. betul. Lalu humanis, Iya, Bu. kami selalu mencoba untuk mengajak dan memperlakukan para calon-calon siswa itu dengan cara-cara yang humanis agar mereka juga merasakan kenyamanan dan tidak tegang tentunya ya kalau benar melaksanakan sekali. tes. Iya Bu, tegang. Kalau Iya. saya waktu tes itu juga deg-degan. Iya, betul sekali. Menunggu tes, waktu dites itu luar biasa rasanya tuh. Senam jantung. Dikduga Iya, jelas. iya, benar-benar Bu. Nah, di sebelah saya ini ada Mbak, siapa ini namanya? Bisa memperkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribda Francisca Herliana Putri, asal dari Magetan. Saat ini saya berdinas di Direktorat Samapta Polda Jawa Timur. Sudah bertugas di Polda Jatim. Sudah. Panggilannya Mbak Siska. Oh ya, Mbak Siska. Di SDM itu ada berapa jalur ya kalau kita mau melaksanakan rekrutmen itu Bu? Iya, betul sekali Mbak. Jadi kita ada beberapa jalur ya. Ada dari jalur polisi tugas umum untuk gitu. Bintara ya. Iya. Ada juga dari Bintara Proaktif. Oh, Bintara Ya, Proaktif. seperti yang sudah ada di hadapan Mbak Mufid ini. Iya. Ada yang dari jalur PTU yaitu Iya. Mbak Francisca, terus ada yang dari jalur proaktif Oh, Proaktif. Tania dan Bunga. Ya, betul sekali. Gitu. Siap-siap. Kemudian Mbak, kembali ke Mbak Siska. Mbak Siska ini prestasinya apa waktu mendaftar Poluan? Untuk prestasi yang saya miliki saat SMA dulu, saya pernah mengikuti perlombaan tilawatil Quran dan alhamdulillah saya mendapatkan amanah, mendapatkan juara 1
di tingkat kabupaten. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Juara 1 Ibu. Betul. Belum hebat tentu sekali. semua orang bisa Masya ngaji Allah. dengan qori'ah gitu ya, tilawatil Quran. Juara 1 luar biasa. Saya pernah itu ya di acara Polisi Santri di Polri TV ya. Nah, itu ada yang berkesan banget sama saya pada waktu Mbak Siska membacakan ayat tentang apa itu ya? Coba bisa diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Alhamdulillah. Masya Allah sekali Ibu, Itu luar artinya biasa. tentang apa ya, Mbak? Iya, kira-kira itu artinya tentang apa ya? Untuk artinya sendiri, Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21, di ayat ini Ya. bisa diamalkan untuk menyembuhkan segala penyakit, insya Allah. Oh begitu. Iya ya, mungkin nanti bisa saya amalkan ya. Amin. Ya, terima kasih ya Mbak Siska, luar biasa. Suaranya bagus sekali. Sampai merinding ya, Mbak. Iya benar banget Bu, bagus sekali. Benar, kalau emang jadi juara 1 itu memang pantas banget ya Bu ya. Dan sekarang sudah bergabung menjadi keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, luar biasa. Luar biasa, prestasinya luar biasa. Nah, sekarang udah menjadi anggota Polri, jadi Polwan, bertugas di Polda Jatim. Bagaimana cara membagi waktunya? Masih bisa nggak dengan kegiatan tilawatilnya itu? Untuk awalnya saya berpikir setelah saya menjadi anggota Polri, saya tidak bisa melanjutkan hobi saya. Namun setelah saya menjadi anggota Polri, ternyata hobi saya dapat ditingkatkan melalui salah satu program SDM, yaitu program Polisi Santri. Di sini saya dapat mengembangkan bakat saya, yaitu dalam tilawatil Quran sendiri. Luar biasa. Jadi tetap berdinas, menjadi polwan, tetap juga bisa mengembangkan hobinya. Tetap bisa beribadah dan berpahala tentunya, luar biasa. Nah, mungkin dari pengalaman Mbak Francisca ini, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan untuk adik-adik Sobat Humas nih yang ada di rumah yang nonton podcast ini, memberi semangat gitu? Untuk semangat sendiri, untuk adik-adik yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota Polri, tetap semangat, terutama dalam beribadah. Insya Allah, kalau kita meningkatkan ibadah, semua jalan yang sekiranya menurut kita mustahil, insya Allah dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah, izin Ibu, ini di depan kita ada 2 adik-adik. Nah, ini saya belum berkenalan. Kira-kira memiliki prestasi apa ini dari 2 adik-adik ini? Monggo silahkan. Perkenalkan, nama saya Tania Putri Pratiwi dari Polres Lamongan. Saya salah satu casis Rekpro Bintara tahun 2022 gelombang 2 yang berasal dari kategori Hafiz Quran. Oh, luar biasa Ibu ya. Betul. Ada yang hafiz Quran. Ya, jadi di jalur untuk Bintara Rekpro tahun kemarin, Mbak, saya sedikit Iya, Ibu. menjelaskan itu ada 3 kategori. Oh, gitu. Kategori yang pertama adalah affirmative action, mereka-mereka yang dari kepulauan. Oh. Betul. Lalu yang kedua ada penghargaan, Iya, penghargaan Ibu. dari pimpinan kami. Lalu yang ketiga ada jalur talent scouting. Talent scouting ini dibagi menjadi 2, ada gitu. akademik dan non akademik. Iya. Untuk akademik adalah mereka yang memiliki kejuaraan baik tingkat nasional maupun internasional di bidang pelajaran dan di bidang karya ilmiah Iya, Ibu. atau lainnya. Lalu yang kedua adalah bidang non akademik, yaitu olahraga dan salah satunya adalah hafiz Quran. Oh, dari Jadi mereka hafiz di bidang Quran. talent scouting yang non akademik. Oh, luar biasa. Ini saya manggilnya Mbak Tania gitu ya. Siap, Bu. Oh ya, Mbak Tania ini bukan dari pondok pesantren ya?
siap tidak dari pondok pesantren tapi dari sekolah umum. Oh, dari sekolah umum. Nah, coba bisa nggak berbagi pengalaman pada waktu rekrutmen nih dengan sobat-sobat humas yang ada di rumah? Saya itu sangat merasakan dari panitia itu sangat baik kepada pesertanya. Kemudian dari panitia itu sangat menerapkan prinsip betah. Oh, yang seperti dikatakan Iya. sama Bu Fitri tadi. Ya, mungkin Nah, kita iya bisa benar. menanyakan sedikit. Tania, waktu kemarin mengikuti tahapan seleksi di Iya. Bintara Repro, ketika selesai melaksanakan ujian CAT Psikologi, hasil langsung keluar atau besoknya lagi? Hasilnya langsung keluar, Bu. Oh, hasilnya Berarti langsung. sama kan? Iya, benar Kalau hasil banget. langsung keluar pada saat sesaat setelah ujian ya, bahkan ya, Iya. tidak menunggu lama. Jadi tidak menunggu besok Betul. gitu ya, Bu Jadi ya. kita Jangankan semua besok, tahu, nanti Bu. sorenya saja tidak. Pokoknya begitu selesai Mbak, jam 12 selesai akan langsung keluar ya, betul? Oh, Jadi gitu. kita semua tahu prosesnya itu gimana. Sangat terbuka. Oh gitu, iya iya. Nah, yang satu lagi nih Mbak, siapa? Monggo memperkenalkan diri. Nama saya Damara Bunga Pratiwi. Saya dari Polres Sidoarjo. Saya juga dari jalur Teleskouting Hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, dua-duanya hafiz Al-Quran, Bu. Luar betul biasa. sekali. Dan luar biasanya mereka tuh ternyata, saya juga kagum dan ini ya Mbak ya, di pikiran saya selama ini kalau seorang hafiz Quran itu pasti dari pondok pesantren. Benar banget, ya Bu. kan? Iya, benar. Dan ternyata mereka yang dari SMA sederajat itu bisa loh Bisa menjadi hafiz ngafalin. Al-Quran. Apa Mbak nama ayatnya Mbak yang Mbak pernah sampaikan ke saya? Innallaha la yuhibbu hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kita merubah nasib kita sendiri. Benar banget. Itu berarti bisa kalau tidak dari pondok pesantren pun kalau memiliki Iya. keinginan yang kuat untuk menghafalkan Al-Quran kita bisa ya. Kita bisa. Iya, Seperti benar itu. banget. Dan itu tentunya sangat susah sekali. Betul. Karena saya sendiri pun susah Bu untuk menghafal Al-Quran nih. Iya. Terlalu banyak aktivitas, ya itu bukan jadi alasan sih. Betul. Udah tua, udah lemot nih. Hafalnya Yasin doang, itu harus ada depannya dulu, harus ada pengantarnya, ya kan Bu? Iya betul betul. Nah, ini Mbak Bunga, kembali lagi sama Mbak Bunga ya. Mbak Bunga ini waktu pendaftaran, orang tua setuju nggak? Siap, sangat Ikut setuju dan rekrutmen. sangat mendukung saya saat mengikuti tes Polri. Alhamdulillah mendukung ya. Iya. Nah, motivasinya apa sih kok kepengen jadi polwan? Padahal kan hafiz loh ya. Nah, yang pertama motivasi saya dari diri saya sendiri ingin Iya. mendaftar Polwan dan juga dukungan dari orang tua serta menjadi Polwan sendiri itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Saya ketika menjadi Polwan saya ingin menyampaikan atau memberi pengalaman saya tentang menghafal Al-Quran kepada rekan-rekan. Nah ya, saya juga mau dibagi itu ya ilmunya, gimana caranya menghafal Al-Quran. Ini belum pendidikan ya Bu ya? Ya, Mbak belum. Tania sama Mbak Nah, Bunga. nanti mereka bulan Juli. Oh, bulan Juli baru Ya, masuk pendidikan. betul. Wah, harus digembleng. Kira-kira apa nih yang dilakukan dalam kegiatan sehari-harinya sambil menunggu masuk pendidikan? Siap. Yang pertama yaitu saya mengikuti binlat di Polres setempat, yaitu dalam binlat tersebut ada 3 macam, yaitu ada binlat jasmani, binlat bin rohtal, dan dan kesehatan. Check up kesehatan selama 2 kali dalam 1 bulan. Oh, dicek terus ya. Kesehatan ya. berkala ya. Iya, baik. Untuk memastikan bahwa kondisi mereka itu nantinya siap, Mbak, Oh, untuk begitu. mengikuti pendidikan. Iya, benar Dan sekali. sampai Harus- saat ini ya. Casis Rekpro telah mengikuti Zoom meeting dari Mabes yang disampaikan dari SPN Polda Jatim narasumbernya untuk bekal kami saat pembentukan besok. Jadi kita ada gambaran besok waktu di pendidikan itu bagaimana. Kan telah dijelaskan dalam materi-materi yang disampaikan pada narasumber itu. Oh gitu, ya luar biasa. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Bu Fitri nih. Nah, adik-adiknya kan udah ditanya tadi. Sekarang yang senior mungkin. Mohon izin Ibu ini kan sebagai seorang polwan tentunya menjadi seorang, mohon izin sudah berkeluarga ya Bu? Saya sudah berkeluarga. Nggak kelihatan, masih muda loh Bu. Masih cantik sekali. Ibu sebagai seorang polwan, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, ibu rumah tangga, bagaimana Ibu caranya membagi waktunya itu? Satu kata, luar biasa. Bisa Luar sharing Ibu biasa. Nanti pengalaman. kalian juga akan mengalaminya. Ah, Dan ya benar Francisca sekali. mungkin kalau sekarang ibunya belum ya, tapi polwannya sudah. Iya. Ya luar biasa Mbak. Jadi
saya sangat menikmati peran saya sebagai seorang polisi wanita, juga peran saya sebagai istri dan ibu dari anak saya. Iya, Itu Ibu, benar sekali. sangat-sangat luar biasa. Intinya sih Mbak, saya harus tetap menjaga keselarasan antara pekerjaan saya supaya tetap profesional dan antara keluarga saya agar tetap terlayani dengan baik, agar Iya. saya tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang istri dan ibu yang baik, insya Allah, meskipun Amin. masih banyak kekurangannya. Amin Ibu, luar biasa tapi Ibu nih. Kuncinya itu adalah bagaimana membagi waktu. Nah, benar Ketika sekali. saya bekerja, saya fokus, saya tidak menunda pekerjaan, sehingga pekerjaan saya tidak ada yang menjadi tanggungan, saya selesai tepat waktu. Setelah itu, pada saat saya pulang ke rumah, saya melaksanakan peran saya sebagai istri dan ibu, tanpa meninggalkan apa yang menjadi pekerjaan saya di kantor. Nantinya juga kalian harus seperti itu, bahwa kita harus bisa profesional, jangan sampai kita menjadikan anak, mohon maaf, sebagai Siap. alasan untuk meninggalkan tugas. Iya, Itu sangat tidak bijak. Jadi apapun itu, kita sebagai wanita itu punya kemampuan yang luar biasa, multi talented, Siap, benar untuk sekali. bisa menjalankan beberapa tugas dalam satu waktu. Ya benar Dan sekali. menurut saya itu adalah poin penting dari kelebihan seorang polisi wanita. Ya, nah benar sekali itu Bu. Peran Poluan dalam kegiatan pengamanan Lebaran ini Bu, bagaimana Bu? Iya, tidak ada beda ya Mbak ya, kita dalam Iya. pengamanan Lebaran, baik polisi laki-laki maupun polisi wanita, mungkin Benar juga sekali, sebagai Bu. gambaran ya untuk Tania dan Bunga, bahwa kita tetap melaksanakan tugas pengamanan sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh pimpinan. Misalnya kita mengamankan mulai dari pelaksanaan mudik, arus ya, mudik benar. baik arus balik maupun arus mudik. Bu. Lalu yang kedua, kita melaksanakan pengamanan malam takbiran. Nah, benar banget Bu. Betul. Takbiran nih bisa Lalu yang ngepam. ketiga, kita melaksanakan juga pengamanan sholat Idul Fitri. Bayangkan mulianya tugas kita sebagai seorang polisi, khususnya polisi wanita, dari A sampai Z, keinginan hajatnya masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri itu kita berperan besar di dalamnya. Jadi kita memastikan bahwa mereka sholat, mudik, dan dalam melaksanakan takbiran itu dalam keadaan dan rasa yang aman. Aman dan nyaman. Betul. Betul sekali, luar biasa Ibu. Nah, berarti Lebaran ini baju dinas kita bisa jadi baju Lebaran ya Bu ya? Selalu ya, setelah saya dilantik menjadi seorang polisi, ya itu sudah Lebaran dengan menggunakan pakaian Baju dinas. Lebaran. Tidak lagi sama tentunya pada saat saya sebelum pada saat saya sebelum menjadi polisi. Iya, Saya benar di mana iya buat kue bareng, ya kan? Udah nggak ada lagi ya Bu ya? Iya, makan pada saat hari pertama makan sama keluarga, tetapi ada hal lain Mbak yang luar biasa didapatkan yang sebelumnya saya belum dapatkan, Iya, apa itu Bu? bahwa kita menjadi manfaat untuk masyarakat banyak, Alhamdulillah. memberikan kenyamanan untuk masyarakat banyak, dan itu ada ya di ayat Al-Quran, tentunya diajarkan bahwa kita harus bermanfaat untuk sekitar kita. Benar banget itu, benar. Poluan adalah wanita-wanita pilihan. Wanita-wanita super. tentunya. Super sekali. Nah, sekarang saya kembali ke adik-adik nih. Nah, adik-adik ini kan belum jadi poluan ya, belum pendidikan kan? Kira-kira masih mau mundur nggak? Karena mau jadi poluan ini harus sudah siap apa yang disampaikan Bu Fitri. Lebaran, dinas, malam takbiran dinas, baju lebaran, baju dinas. Masih mau mundur nggak? Maju terus Bu. Maju terus. Maju terus pantang mundur ya. Mbak Bunga Apapun gimana? kondisinya. Siap, saya selalu lakukan dan selalu menjalankan yang ditugaskan. Alhamdulillah, Sudah semangat siap ya, sekali ya. sudah siap Sangat seperti siap. mereka. Siap, Maju bener. terus. Maju terus ya, semangat ya. Tapi Mbak Mufid, saya tuh penasaran. Iya, gimana Apa ya yang menjadi motivasi dari mungkin Bunga ya untuk bisa dia terpanggil untuk menghafalkan Al-Quran? Kayaknya dia tadi belum sempat cerita ya. Oh iya, bener banget, Bu. Motivasinya apa? Motivasinya apa itu Mbak? Siap, saya selalu diarahkan oleh orang tua untuk belajar agama dan mengenal Al-Quran yang telah disampaikan pada surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya Allah telah menciptakan manusia sebagaimana bentuknya dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat tersebut Allah telah menciptakan manusia, membentuk fisik manusia dengan sebaik-baiknya, dan akal manusia yang sempurna tidak lebih dari hewan, karena hewan tidak memiliki akal. Dan Allah telah menciptakan fisik manusia dengan sempurna, dan saat ini saya telah menggunakan akal dan fisik saya dengan sebaik-baiknya.
sampai sakit. Jadi menjadi seorang hafiz Quran berarti menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, dan menjadi insya Allah seorang polisi menggunakan fisik yang sempurna tadi sebaik-baiknya ya, sebagai rasa syukur kepada Allah atas kesempurnaan yang dimiliki ya. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali Bu. Betul. Para hafiz-hafiz ini menjadi anggota Polri. Panggilan dari hati ya Mbak, menghafalkan Al-Quran, dan alhamdulillah Allah memberikan jalannya. Polri ada penerimaan dari kategori hafiz Quran. Itu luar biasa sekali. Luar biasa, benar banget Ibu. Merupakan anugerah ya. Tania nyangka nggak bakal menjadi polisi? Nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Orang tua bagaimana? Sangat Mensupport bangga, ya. Sangat support. Alhamdulillah ya. Udah hafiz ya, jadi polwan. Betul. Menjadi hafiz saja udah pilihan loh. Nggak semua orang bisa jadi hafiz. Ya. Jadi polwan lagi nggak semua orang kan. Udah melalui berapa tes itu. Oh ya, ada tes yang serem nggak? Yang ditakuti ada nggak tes itu? Iya bener juga ya. Iya. Yang paling saya takut itu tes akademik. Kenapa kok akademik? Kan bobotnya paling besar. Kemudian saya itu masih sekolah, pas waktu tes itu jadinya kayak nggak ada persiapan apa-apa. Oh, jadi pada waktu tes masih kelas 3 SMA ya? Masih kelas Sama 3. kayak saya berarti. Harus mikir UAS, ya kan? Terbagi-bagi berarti ya Mbak Iya, ya. benar banget Bu. Harus mikir UAS, tapi mikirin juga tes Tapi menjadi polwan. hebatnya mampu melaluinya ya kan. Dan akhirnya Alhamdulillah, lulus berhasil terpilih dan betul. lolos. Nah itu Mbak, tadi kalau dia bilang kan bobotnya terbesar, berarti kan kita sangat transparan. Bahkan mereka tahu loh kriteria tahu penilaian, betul. Mana bagaimana sehingga mereka sendiri sebetulnya sudah bisa mengukur saya lulus atau tidak seperti itu. Iya, Nah benar, benar. itu merupakan salah satu tadi kembali ke prinsip betah. Oh iya, benar banget Bu. Prinsip betah ini emang luar biasa. Betul. Nah, ini dengar-dengar katanya lagi ini ya Bu ya, rekrutmen terpadu. Betul, sekarang sedang Akpol dan berlangsung. Bintara. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu? Ya, sekarang lagi proses rekrutmen Bintara, nanti setelah Lebaran kita lanjutkan untuk Bintara dan Akpol baru bergabung. begitu. Jadi untuk semua Sobat Humas di manapun Anda berada, bagi kalian yang memiliki minat, keinginan, bakat serta kemampuan, ayo persiapkan diri kalian, daftarkan diri kalian untuk bisa menjadi anggota polisi. Jangan percaya calo ataupun orang yang menjanjikan bisa menjadikan kalian polisi dengan iming-iming uang di belakangnya. Karena di hadapan kalian sudah ada contohnya, yaitu Bribda Francisca, Tania, dan Bunga yang sudah membuktikan bahwa proses rekrutmen di Polda Jawa Timur betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Ayo segera persiapkan diri kalian dan mari bergabung bersama kami menjadi keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baik, terima kasih Bu. Baik Sobat Humas, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu dan adik-adik yang soleha dan cantik-cantik. Sami-sami. Terima kasih atas kedatangannya. Untuk Sobat Humas di rumah, mari kita berlomba-lomba meraih prestasi, memperjuangkan nasib kita. Siapa lagi yang akan memperjuangkan kalau bukan dari kita sendiri? Jangan lupa nantikan episode-episode podcast Polda Jatim berikutnya. Jangan lupa ketik like, subscribe, dan komen, serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.